Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang merencanakan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa yang mengasihi seluruh dunia, Bapa yang mengasihi seluruh umat manusia, Bapa yang merindukan semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa yang terus bekerja dalam kehidupan umat manusia supaya semua orang diselamatkan. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Alfa dan Omega, awal dan yang akhir, tidak berkesudahan Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua siap dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Siapa yang pernah nonton pertandingan tinju bebas? MMA, ya. Itu pertarungan bebas. Ada pertarungan antara dua orang yang sekarang sudah pensiun, antara Chuck Liddell dan Tito Ortiz. Mereka 3 kali bertarung, 2 kali bertarung, Tito Ortiz kalah, KO. Tapi di pertandingan yang ketiga di tahun 2018, si Chuck KO juga di menit pertama. Jadi Tito ini menunggu waktu 14 tahun untuk dia bisa bertarung lagi melawan Chuck. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan. Tapi perbedaan usianya memang cukup jauh. Jadi hidup itu penuh dengan perjuangan, saudaraku. Kalau orang malas, dia nggak akan pernah melihat hasilnya. Dia nggak akan pernah melihat hasilnya. Bahkan untuk mengenal Tuhan saja, walaupun Allah yang memberikan iman pertama-tama kepada kita nggak bisa diam-diam di tempat tidur lalu kita tiba-tiba mendapat pewahyuan dari Tuhan. Dalam konteks malas ya, kita tidak mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, kata firman Tuhan. Nah, tapi hari ini kita mau belajar tentang ketuhanan Yesus. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Amin. Apa dasar kepercayaan saudara? Apa dasarnya engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Alkitab ya, itu banyak disanggah sama orang. Banyak orang tidak mempercayai ketuhanan Yesus. Banyak orang ya, banyak orang tidak mempercayai ketuhanan Yesus. Walaupun Alkitab menjadi pertentangan di banyak tempat, ditolak di mana-mana. Tapi saudara harus tahu bahwa Alkitab adalah buku yang terlaris di dunia dan diterjemahkan paling banyak di dalam banyak bahasa di dunia. Betul? Apakah saudara menghidupi firman Tuhan? Apakah saudara mempercayai firman Tuhan? Yesus Tuhan. Yesus. Saya mau mengajak saudara. Saya mau mulai dari sini. Dan titik pertama, namanya penciptaan. Saya mau tanya sama saudara-saudara. Kalau saudara ditanya, apa itu isi Alkitab? Saudara bisa menceritakan isi Alkitab? Kalau ditanya apa itu pesan daripada Alkitab? Pesan daripada Injil itu apa? Saudara bisa bercerita dengan panjang lebar. Dalam paket yang panjang. Tapi saudara juga bisa menceritakan dengan sangat sederhana. Bahwa inti daripada cerita Alkitab, isi daripada pesan Alkitab itu ini.
Sebutkan sama-sama dengan keras. Yesus. Sudah keras ini suaranya. Belum pada sarapan. Saudara punya iman, amin. Allah yang menaruhkan iman di dalam hatimu, makanya saudara bisa datang ke tempat ini. Coba sebutkan sama-sama dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Yesus. Aduh, greget. Isi pesan daripada Alkitab itu cuma satu. Yesus. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Ya, Alkitab walaupun banyak dipertentangkan dan dibilang palsu, namun adalah buku yang paling laris di dunia, ya, bahasa. Kalau saudara ditanya isi Alkitab itu apa, saudara bisa jelasin. Saudara bisa jelaskan tentang ketuhanan Yesus? Ada orang yang tidak percaya tentang ketuhanan Yesus. Kita mau bicara tentang fakta Alkitab. Ini mulai dari penciptaan. Kalau kita bicara tentang Yesus, maka kita akan mulai dari titik ini. Buka Alkitab saudara. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang 3 ayat yang ke-15. Ada 3 hal yang saya mau bicarakan kepada saudara-saudara tentang Yesus. Ya. Yang pertama tentang kelahirannya. Alkitab sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus itu mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Silakan Ingrid. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, sekali lagi, pelan-pelan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Katanya keturunanmu akan apa? Akan apa? Meremukkan. Lalu keturunan ular itu Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara setan, antara iblis dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, antara keturunan iblis dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi gini, meremukkan itu sama dengan kebangkitan. Sedangkan engkau akan meremukkan tumitnya, itu bicara tentang kematian. Kitab Kejadian menubuatkan, menyatakan bahwa keturunan perempuan itu, ya,
akan meremukkan kepala ular dan keturunan ular akan meremukkan kumitnya. Kejadian memberikan pernyataan tentang Yesus, tentang kelahiran Yesus. Bagaimana caranya? Kitab Kejadian mengatakan ada perempuan yang akan melahirkan keturunan perempuan itu. Ya. Jadi keturunan perempuan. Ingat baik-baik itu. Jadi dalam kitab Kejadian ada dua hal yang dijanjikan sama Tuhan. Ya, ada dua hal yang dicatat. Yang pertama, perempuan, yang keturunan perempuan. Ya. Dan yang kedua, sejarah Alkitab dan kebudayaan Yahudi diawali dengan silsilah. Jadi kalau saudara membaca kitab awal-awal daripada Alkitab, maka saudara akan lihat tentang silsilah. Ya, mulai dari Adam, siapa dia punya anak, lalu terus silsilah itu diceritakan sampai berhenti pada Injil Matius. Matius pasal yang pertama juga berbicara tentang silsilah. Ya. Silsilah begitu penting untuk menunjukkan, untuk menceritakan, untuk menjelaskan tentang rencana Allah bahwa melalui keturunan perempuan itu Yesus akan dilahirkan. Jadi Allah dilahirkan melalui keturunan perempuan. Allah berinkarnasi lebih jelasnya, ya. Dia meminjam rahim perempuan untuk dia datang ke dunia, ya. Nah, tapi selanjutnya kita akan buka dulu tentang pewahyuan ini. Kita buka juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Kita akan melihat bagaimana wahyu Tuhan tentang kedatangan. Alkitab mencatat tentang pewahyuan tentang kedatangan Yesus, tentang kelahiran Yesus. Itu dijelaskan, disampaikan secara progresif, ya, pelan-pelan tetapi semakin pasti, ya. 1 Korintus 15 ayat yang 17. Silakan baca. Inggris. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudaraku, ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 bahwa keturunan perempuan itu bukan keturunan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Yesus Mesias, tapi dia dilahirkan dari bukan kelahiran tunggal tetapi melalui laki-laki dan perempuan, jelas itu bukan Mesias. Ingat tentang apa yang Yesus katakan. Jangan percaya kalau ada orang yang berseru di sana ada Yesus, di sana ada Mesias, di sana ada Mesias. Ada banyak nabi palsu, ya. Tapi kelahiran Yesus itu dinubuatkan di situ. Kita akan baca lagi kitab Yesaya dulu. Sebelum saya jelaskan tentang tadi yang
Yesaya pasal yang ke 52 dan 53. Yesaya 16 dulu. Oh sorry, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, ada dua kata di situ yang ditulis, yang diwahyukan, yang diperjelas. Yang pertama perempuan muda, yang kedua Immanuel. Ya. Yang pertama perempuan muda, Yesaya 7 ayat 14. Yang pertama perempuan muda, yang kedua Immanuel. Ada banyak orang tidak mempercayai tentang ketuhanan Yesus. Mereka berusaha menyanggah, berusaha mendebat tentang ketuhanan Yesus melalui isi Alkitab juga. Tetapi pewahyuan tentang kedatangan Yesus itu nggak bisa dipungkiri. Perempuan muda, bukan perempuan tua. Perempuan muda, jadi semakin jelas ya. Yang pertama perempuan muda, yang kedua tentang Immanuel. Sejak Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 ini, semua orang Yahudi itu menantikan tentang kedatangan Mesias itu. Mereka menunggu-nunggu dan waktunya cukup panjang. Mulai dari Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sampai dengan kelahiran Yesus. Nabi-nabi datang, tapi dicocokkan dengan nubuatan, dengan pewahyuan dari Kejadian pasal 3 nggak cocok. Makanya silsilah bangsa Yahudi itu ditulis supaya ketahuan tuh urutan bahwa Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Dan silsilah itu berhenti sampai di Yesus. Tidak perlu lagi dilanjutkan. Saudara tidak lagi membaca tentang silsilah di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru selanjutnya. Karena penggenapan janji firman Tuhan tentang kelahiran Yesus sudah digenapi. Kita buka lagi Mika 5 ayat yang ke-1. Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Silakan. Mika 5 ayat pertama. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada
pemerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Iya. Jadi kelahiran Yesus itu dinubuatkan, diwahyukan mulai dari kitab Kejadian, lalu Yesaya, lalu kitab Mika pasal yang kelima. Kitab Mika pasal yang kelima ini lebih jelas lagi. Yang pertama tentang apa itu? Siapa? Di mana? Di Bethlehem. Yang kedua, raja. Keberadaannya sudah ada sejak purbakala. Apa maksudnya purbakala? Kalau nabi-nabi ya dilahirkan dari keturunan laki-laki dan perempuan, jika Yesus dimasukkan dalam kategori itu, maka pewahyuan itu tidak benar. Tapi jika Yesus ada sejak zaman purbakala, maka saudara bisa tahu pasti siapa itu Yesus. Di dalam kitab Wahyu, Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Itu abjad dari Yunani, Alfa, dan diakhiri dengan Omega. Kalau dalam bahasa Indonesia, dari A sampai Z, yang awal dan yang akhir. Kalau dicontohkan dengan angka, dari 1 sampai 9, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Kelahiran Yesus dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama sampai berhenti di Matius. Dan Matius pasal yang pertama itu menjelaskan tentang silsilah Yesus. Ada 42 keturunan. Ya. Mari kita perhatikan lebih lanjut lagi. Saudara, ada kesamaan antara, kenapa penting saya bicara tentang Daud sedikit. Daud itu menjadi raja pada umur 30 tahun. Waktu itu kerajaan Yahudi, bangsa Yahudi belum terpecah. Belum terpecah menjadi 2. Jadi dia 7 tahun memerintah di Hebron. Lalu 33 tahun di Yerusalem. Jadi 40 tahun dia memerintah menjadi raja. Dan salah satu raja yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam perang. Ya. Daud memerintah jadi raja atas seluruh Israel, atas seluruh bangsa Yahudi. Dulu belum terpecah Israel dan Yehuda. Tapi waktu Yesus datang, Yesus lahir, dia mulai melayani pada usia berapa? 30 tahun. Dan berakhir kira-kira 33,5 tahun. Pada zaman Yesus, menurut kacamata orang Yahudi, kerajaan mereka sudah terpecah, Israel dan Yehuda. Buat mereka Israel itu kafir karena mereka nikah dengan bangsa di luar Yahudi. Itu sebelah utara. Sebelah selatannya lah Yehuda, Yerusalem. Tapi Yesus, dia melayani selama 3,5 tahun itu, baik ke wilayah utara, Samaria dan Galilea, malah dia banyak melakukan mukjizat di sana. Tapi juga dia di Yehuda. Jadi dalam kacamata Tuhan Yesus, orang Yahudi itu satu, tidak terpecah, dan dua-duanya membutuhkan Injil.
Jadi Yesus melayani ke seluruh wilayah itu, baik utara maupun selatan. Jadi nubuatan tentang kelahiran Yesus digenapi. Jadi kalau kita belajar tentang kelahiran Yesus, tadi saya bicara tentang kelahiran Yesus, Kejadian pasal ketiga ayat yang 15, ini merupakan hal penting untuk yang tadi Kejadian pasal 3:15 mencatat tentang bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan dan keturunan ular itu akan meremukkan kumitnya. Di dalam banyak kepercayaan itu ada tokoh pendirinya, ya, yang dipercayai. Tapi semua tokoh itu mengalami yang namanya pertama proses kelahiran, tapi dia mengalami kematian. Tapi hanya kekristenan yang mencatat bahwa Yesus dia mengalami kelahiran melalui perempuan. Jadi Allah meminjam rahim perempuan, Maria lebih jelasnya di dalam kitab Perjanjian Baru ditulis. Lalu misinya digenapi dan dia mati disalibkan. Tapi tadi 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15 ayat 17 diulang sekali lagi. Apa kata Rasul Paulus? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita. Banyak orang meragukan ketuhanan Yesus, menyangka, memutarbalikkan isi Alkitab, tetapi Alkitab meneguhkan satu dengan yang lain ada hubungan. Mulai dari kelahirannya itu bersifat paralel. Ada kelahiran, ada kematian, tapi di tengah-tengahnya ada kebangkitan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia lahir, dia mati, tapi dia bangkit. Maut tidak berkuasa atas dia. Kenapa? Karena kitab Wahyu mengatakan dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tadi kita juga membaca bahwa dia sudah ada sejak purbakala. Apa arti kata purbakala? Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Kalau kita mau membuka isi Alkitab, masih banyak lagi yang bisa kita baca, kita lihat untuk meneguhkan tentang ketuhanan Yesus. Tapi saya batasin beberapa ayat saja. Yang pertama kita bicara tentang kelahiran. Yang kedua kita bicara tentang kematian. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-52 dan 53. Yesaya 52 sampai 53. Saya bagi beberapa ayat saja. Saya udah siapkan. Yesaya 52. Yesaya 52 ayat yang ke 13. Yesaya 52 ayat yang 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Lanjut terus. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk
rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Terus, Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. ya, kita buka Yesaya 53. Apa yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya 50 dan 53. Ayat yang pertama sampai ayat yang baca aja terus dulu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan menyatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kami menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iya, saudara perhatikan ya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 di ayat yang terakhir sampai dengan Yesaya pasal 53 ayat pertama sampai ke-5 dinubuatkan, dicatat tentang bagaimana Yesus akan mengalami kematian. Tadi sudah jelas kita sama-sama membaca tentang bagaimana kelahirannya, bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Mulai dari kitab Kejadian dinubuatkan sampai dengan kitab-kitab yang lain di dalam Perjanjian Lama, sebelum digenapi di dalam masa yang sudah ditentukan ya, tentang kelahiran Yesus. Dan kematiannya pun Alkitab sudah mencatat itu. Ada yang tidak mengakui tentang kematian Yesus. Oh, Yesus tidak mati di salib. Ya, tapi kita nggak mau belajar tentang hal itu dulu. Tapi kematian Yesus dicatat dengan jelas di dalam kitab Yesaya ini. Bagaimana caranya, bahkan rupanya udah nggak sama lagi dengan manusia. Sesuatu yang mengerikan dialami oleh Allah kita yang menjadi manusia, yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang, dia dengan kasihnya, dia mengunjungi dunia yang terhilang, yang berdosa, yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam penyembahan kepada Allah yang tidak mereka kenal. Lalu dia datang. Tapi tujuannya juga untuk menebus dosa manusia. Jadi kematiannya sudah dinubuatkan. Bukan hanya kelahirannya, tapi kematiannya. Banyak ayat menceritakan tentang kematiannya. Tapi nubuatan di dalam kitab Yesaya ini sudah cukup untuk kita menjelaskan tentang bagaimana kematiannya. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, kita bisa tahu tentang bagaimana dia disalib. Dan itu meneguhkan apa yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Allah begitu besar mengasihi kita, dia merencanakan tentang penyelamatannya untuk kita, sampai dia harus meninggalkan ya, kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang tidak harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, katanya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia. Artinya
dia dianggap manusia, dianggap sama dengan manusia. Tapi karena kasihnya dia kepada kita. Sekarang seberapa besar saudara mengerti tentang ketuhanan Yesus, dan seberapa respect saudara kepada Allah yang saudara kenali, yang mengaruniakan anugerah yang besar itu kepada saudara. Ini ditulis, disampaikan kepada kita. Di zaman ini sekali lagi saya bilang, kita bebas leluasa membaca isi firman Tuhan. Kita bisa mengenal Allah dengan baik. Karena udah selesai itu, dikanonkan, dibukukan 66 kitab itu untuk kita baca, untuk kita pahami. Tapi seberapa besar kita menghargai itu. Yang ketiga, kita belajar tentang kebangkitannya. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, bukan hanya kelahirannya, kematiannya, tapi juga kebangkitan. Di dalam perjanjian lama dinubuatkan itu, diwahyukan. Mari kita buka Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Ayub 19 ayat yang ke-25. Silakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas bumi. Iya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan ia akan bangkit di atas bumi. Mazmur 16 ayat 10. Kita baca juga Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 10. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat yang ke-10 ya. Oh, ayat yang ke-25, sorry. Saya masih di ayat. Ya. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Ya, itu salah satu dari banyaknya ayat yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Mari kita baca dulu, loncat langsung ke Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 27. Bagaimana Rasul Petrus mengutip kitab ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 27. Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Iya. Jadi Petrus sedang menceritakan silsilah tentang Yesus. Bagaimana Yesus mengalami kebangkitan, dia mengutip apa yang ditulis di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10 tadi. Apa saudara masih ragu? Bahkan orang Kristen pun ya, banyak yang meninggalkan imannya dan tidak mempercayai Yesus lagi. Tapi bagi saya, karena mereka tidak memahami isi firman Tuhan dengan benar, atau bahkan mungkin belum pernah membaca apa yang saya sampaikan hari ini,
tentang ketuhanan Yesus, tentang bagaimana Alkitab menubuatkan itu. Apa saudara masih ragu terhadap ketuhanan Yesus? Bagaimana dia melaksanakan semua firman Tuhan sampai selesai? Christ is enough for me. Amin. Yesus itu cukup bagi kita. Gak ada yang lain, saudara. Semakin saudara mencari dia, saudara akan dapatin dia. Semakin saudara menggali isi firman Tuhan, saudara akan mengenal dia dengan benar. Saudara akan bertumbuh ke arah pengenalan akan Kristus, disempurnakan menjadi seperti Kristus. Jadi hari ini saya bicara tentang bagaimana Yesus dinubuatkan oleh firman Tuhan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, sampai dia bangkit dari antara orang mati. Dan Petrus sendiri menjadi saksi hidupnya dan dia mengkhotbahkan itu. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan benar. Sebab ibadahmu yang sejati, apa kata firman Tuhan? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Kalau ada di antara saudara yang merasa sedang sendirian, saudara berlari dari panggilan Tuhan, saya mengajak saudara mengingat kembali bagaimana awal mula saudara berjumpa dengan Tuhan. Renungkan kapan saudara pernah mengalami jamahan Tuhan. Apakah sudah lama saudara tidak mengalami jamahan Tuhan lagi? Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur bahwa Allah kita itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia benar-benar hadir di tengah-tengah manusia 2000 tahun lebih yang lalu untuk menggenapi apa yang Dia rencanakan bagi kita semua, bagi seluruh dunia, bagi semua orang. Dia datang untuk semua orang. Saudara yang belum percaya kepada Tuhan, carilah Tuhan, temukan Dia, dapatkan jawabannya di dalam firman Tuhan. Selidiki itu, berdoa, bertanya, cari wajah Tuhan. Saudara akan menemukan kebenaran. Tuhan akan mengunjungi saudara. Saya garansi itu. Tuhan akan mengunjungi saudara. Kalau saudara berseru sama Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Kalau saudara mau mengenal Yesus, berseru sama Tuhan, Dia akan menjawab saudara. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang menebus dosa kita. Dia sudah membeli dosa kita lunas. Kita menjadi miliknya. Amin. Jadi kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Iman kita kepada Yesus, kita beribadah, tidak menjadi sia-sia. Karena Allah menggenapi ketiga hal yang Dia nubuatkan itu. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan apa yang Yesus lakukan saat ini? Di surga, Dia terus bersyafaat untuk seluruh dunia supaya orang mengalami anugerah keselamatan. Oleh karena itu saudara yang ada di rumah Tuhan,
Saudara lihat Yesus lahir pertama di mana? Di Bethlehem. Rumah roti, tapi nggak ada roti di sana, nggak ada roti hidup di sana. Makanya Yesus datang, dia lahir di situ. Dia menggenapi semua dengan jelas, dengan detail. Apa yang dinubuatkan digenapi semua. Jangan tidak percaya lagi sama Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh sama Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita akhiri. Renungan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan. Dia akan menjamah hidupmu. Berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan menemukan Dia. Itu janji firman. Kalau engkau berseru sama Dia, kau cari Dia, kau akan mendapatkan. Kau ada dalam pergumulan apapun, kalau engkau berseru sama Tuhan, kau akan memperoleh jawaban. Kau punya penyakit apapun, mungkin kau berada di ujung keputusasaan, kau berseru sama Tuhan Yesus, Dia akan menjawab engkau. Pasti, firman-Nya mengatakan dengan pasti bahwa Dia akan menjawab engkau. Jemaat Tuhan yang di tempat ini, mari kita berkomitmen lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Dia dan nyatakan melalui perbuatan hidup kita. Iman kita lakukan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata firman Tuhan. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka hidupilah imanmu itu. Bersungguh-sungguhlah kepada Dia. Bersungguh-sungguhlah engkau melaksanakan firman-Nya, melakukan firman-Nya, mencintai firman-Nya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia. Apa yang Engkau wahyukan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Engkau laksanakan itu. Dan bagaimana Dia mati, Engkau sudah menubuatkan itu di dalam firman-Mu. Engkau mewahyukan itu kepada manusia, supaya manusia punya iman kepada Engkau. Dan rasul-rasul-Mu meneguhkan itu. Firman-Mu tetap berkuasa, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau adalah jawaban atas kehidupan manusia. Baik dahulu sampai hari ini, Engkau adalah jawaban bagi kebutuhan manusia akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja di seluruh dunia. Di seluruh dunia, seperti air menutupi lautan. Bekerja menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap orang yang mengalami sakit penyakit, yang ada dalam keputusasaan. Tuhan, kami berdoa bersama-sama, mereka mendapatkan jawaban daripada Engkau. Engkau mengasihi mereka Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.